teman-teman terhormat, salam sejahtera untuk kalian semua. Nama saya Ognev Alexi, CEO ekosistem DJO. Hari ini di webinar kita akan membahas DJO Alpha, dimulainya bridge round, tujuan, tugas, serta tonggak utama selama periode bridge round. Tentu saja, kita juga akan menyinggung topik ekosistem, rencana, dan pendekatan yang kami gunakan untuk mewujudkan misi kami, di mana setiap orang dimanapun berada, siapapun dia, harus menjadi penerima manfaat utama dari semua teknologi modern. Saya sarankan kita mulai. Mari kita mulai dengan kabar baik. Saya ucapkan selamat kepada seluruh komunitas DJU, para investor, mitra, semua yang sudah lama bersama kami, yang mengikuti perkembangan ekosistem, atas peningkatan porsi komunitas menjadi 29% dan selesainya tahap penting dan signifikan ini. Bisa dibilang, dalam hubungan kita dan pembentukan fondasi perusahaan. Artinya, pembagian saham telah dilakukan, hak istimewa telah diberikan untuk saham tersebut. Dan secara keseluruhan, perusahaan berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Sekarang, proporsi dalam struktur kepemilikan perusahaan terbagi sebagai berikut. 51% adalah bagian tim yang memastikan adanya paket pengendali dan pengelolaan perusahaan, kecepatan pengambilan keputusan, dan semua hal yang berkaitan dengan itu, serta kepastian tercapainya arah yang telah kita pilih. 29% adalah bagian dari investor awal, komunitas awal, yang telah kami berikan hak khusus. Ini termasuk hak dividen, hak likuidasi, hak anti-dilusi, dan hak suara. Jadi, hak khusus yang memungkinkan mereka menjalankan hak kepemilikan dengan cara yang berbeda. Dan 20% adalah dana cadangan yang memberi kami peluang untuk berkembang pesat di jendela peluang sempit yang saat ini terbuka di pasar. Jelas, pada tahun 2019 kami menghadapi percepatan fenomenal di bidang kecerdasan buatan dalam penerapan produk-produk seperti ini. Dan sekarang, hal ini hanya akan semakin berkembang. Saya rasa, setiap minggu, atau bahkan lebih sering, akan muncul jaringan saraf baru. Topik model LLM dan spesialisasi sempitnya, atau cakupan luasnya, atau kolaborasi lintas bidang akan terus meningkat. Namun, semua ini mendorong pertumbuhan pasar, pertumbuhan kapitalisasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ini. Dan yang paling penting, penerapan teknologi-teknologi ini secara penuh dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu saja, kami sudah memprediksi proses ini, tapi ternyata perkembangannya jauh lebih cepat. Semua ini berkaitan dengan penemuan-penemuan teknologi dan ilmiah yang terjadi di OpenAI dan perusahaan-perusahaan lain yang terus berinovasi. Artinya, model-model generatif ini, model LLM, telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan sekarang kita melihat dampaknya. Pasar sangat antusias menyambut perusahaan-perusahaan ini. Banyak sekali berita utama yang membandingkan satu jaringan saraf dengan yang lain, dan yang berikutnya akan lebih baik lagi, dan seterusnya. Karena itu, faktor pasar ini membuka jendela peluang bagi kita. Jelas, ini juga menarik perhatian para investor Ventura, dan juga menciptakan format di mana berbagai aspek hukum, regulasi, serta ciri-ciri politik dan etnis dari entitas kecerdasan buatan ini mulai stabil. Dan, bisa dibilang, di tengah proses-proses yang kadang saling bertolak belakang ini, ada peluang bagi perusahaan seperti kami untuk mengambil posisi. Bahkan dalam berbagai peran, kadang sebagai mitra teknologi, kadang sebagai standar industri, kami akan mencoba masuk ke lingkungan ini, kadang sebagai kecerdasan buatan yang berwajah manusia, kadang sebagai mitra teknologi penuh di berbagai bidang, atau sebagai mitra infrastruktur, dan sebagainya. Semua ini sudah ada dalam rencana kami. Hal utama yang harus kita perhatikan adalah jendela peluang ini tidak akan berlangsung selamanya. Berdasarkan perhitungan optimis kami, jendela ini akan berlangsung antara 12 hingga maksimal 24 bulan. Semuanya akan tergantung pada faktor politik, ekonomi, dan faktor-faktor lain. Tentu saja, kami juga memperhitungkan kemungkinan situasi luar biasa, seperti pandemi yang pernah terjadi, dan sebagainya. Semua itu bisa saja terjadi. Namun,
Kami tetap menargetkan periode yang sangat singkat untuk ukuran pasar Ventura, hanya 24 bulan maksimal, atau mungkin lebih. Dalam waktu tersebut, perusahaan kami harus bertransformasi menjadi perusahaan yang benar-benar bisa mengambil posisi dan diakui di pasar seluas mungkin, di berbagai wilayah, dan secara umum di komunitas kecerdasan buatan serta entitas baru yang setiap hari hadir dalam hidup kita. Ini termasuk iAgent, berbagai model LLM, jaringan saraf, sistem generasi, dan lain-lain. Jika Anda mengikuti pasar ini, Anda pasti melihat bahwa semuanya berkembang sangat cepat, dan sekarang, pada dasarnya, siapapun, baik pelajar, mahasiswa, atau spesialis IT, bisa membuat sistem yang berinteraksi dengan pengguna, dengan klien, dan dalam 9 dari 10 kasus mampu menjawab pertanyaan dengan benar, sesuai kebutuhan klien, sesuai kebutuhan perusahaan yang diwakili sistem tersebut, dan bisa memonetisasi fungsionalitas itu. Kita melihat lonjakan berbagai kursus, berbagai penawaran yang sangat menarik di pasar yang menawarkan otomatisasi segalanya dan membuat Anda tidak perlu lagi bekerja keras. Tentu saja, kami melihat ini dengan pemahaman pasar yang mendalam, karena ketika ada 9 dari 10 jawaban yang benar, tetap saja ada margin kesalahan 10% yang signifikan. Apakah ini bisa dianggap sebagai angka yang dapat diterima untuk sebuah produk atau bisnis yang serius? Tentu saja tidak. Yang benar adalah menargetkan dan menciptakan produk yang dalam 999 dari 1000 kasus memberikan jawaban yang benar secara akurat, dan inilah yang bisa dan akan menjadi standar produk berbasis kecerdasan buatan yang canggih, serta produk yang akan membuat bisnis, baik bisnis besar maupun lembaga pemerintah dan korporasi, bersedia membayar sangat mahal, bahkan mengadopsinya secara penuh dan menyeluruh. Karena tingkat iterasi benar sebanyak itu adalah standar yang sebenarnya dan diharapkan. Saat ini, masih ada jarak yang cukup besar untuk mencapainya, jadi masih perlu banyak pekerjaan yang intensif, termasuk dari kami dan perusahaan-perusahaan lain di pasar yang sedang mengembangkan produk-produk inovatif. Dan disinilah letak jendela peluang yang sangat besar itu. Tentu saja, kami memiliki cukup banyak keunggulan yang kompetitif, seperti tim yang sudah terbentuk dengan baik, MVP dari berbagai produk di berbagai bidang yang relevan, ditambah produk yang sudah berjalan dengan stabil, infrastruktur yang kuat dan andal, keahlian mendalam di bidang blockchain yang kompleks, jaringan yang luas di berbagai negara, terutama di negara-negara BRICS yang saat ini sedang mencari berbagai solusi alternatif untuk menjamin kedaulatan mereka, pada dasarnya keamanan negara, dan memiliki sistem kecerdasan buatan sendiri yang mandiri. Secara umum, saya rasa kita akan membahas lebih lanjut tentang jendela peluang yang menarik ini. Secara keseluruhan, saat memasuki tahap berikutnya dalam perkembangan kami sangat memahami bahwa waktunya sangat terbatas dan ketat. Tapi ini adalah hal yang akan saya ulang berkali-kali, dan yang harus benar-benar dipahami dan diperhatikan oleh komunitas kita, semua yang mengikuti proyek ini dengan seksama. Saya membicarakan hal ini dari sudut pandang perusahaan, dari sudut pandang seorang pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab, dan Anda seharusnya juga menganggap ini sebagai sesuatu yang sangat penting bagi diri Anda sendiri. Lalu, apa artinya? Bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip tentang jendela peluang ini untuk diri Anda sendiri? Jelas, Anda harus bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang terjadi? Cobalah untuk menemukan jawabannya. Dan yang kedua, ketika Anda sudah menemukan jawaban atas apa yang sedang terjadi dan kemana semuanya menuju, Anda mungkin akan dihadapkan pada sebuah pilihan. Pertama-tama untuk diri sendiri, untuk lingkungan terdekat Anda, untuk bisnis Anda, untuk tempat kerja atau keahlian kerja Anda. Anda akan menghadapi persimpangan yang sederhana. Pilihan pertama, Anda akan kehilangan segalanya jika tidak sempat memanfaatkan jendela peluang ini, atau Anda bisa melakukan lompatan kuantum dalam efektivitas Anda, dalam profesi Anda, bisnis Anda, dalam visi Anda tentang relevansi masa depan, dan skalanya bisa Anda tentukan sendiri. Jelas,
Mereka yang mengikuti ekosistem ini sudah lama tahu dan memahami skalanya, atau mulai memahami dan menyadarinya. Jadi, saran saya adalah pikirkanlah tentang persimpangan yang sedang kita hadapi bersama. Dan dalam Desember 24 bulan ke depan, persimpangan ini akan kembali dihadapi oleh mereka yang memilih untuk mengambil peluang lompatan kuantum. Kita jelas melihat bahwa dana ventura terbesar berinvestasi di kecerdasan buatan. Kita melihat Facebook memborong para spesialis dengan harga berapapun, ratusan juta dolar untuk satu spesialis. Baru-baru ini ada berita tentang Mark Zuckerberg. Semua ini dilakukan bukan tanpa alasan. Dana besar dialirkan ke infrastruktur yang mendukung terciptanya bidang-bidang ini, ke klaster energi yang juga akan menopang semuanya. Perusahaan, bisnis, semuanya beralih ke model yang lebih sederhana, dan jelas ini akan berdampak pada setiap dari Anda. Saya sangat menyarankan untuk benar-benar memperhatikan dan melakukan lompatan kuantum. Dalam konteks ini, tentu saja, kami sedang menyiapkan beberapa program pelatihan kami sendiri. Bagi kami ini semacam tanggung jawab sosial. Karena apa yang kami hadapi di dalam tim, dan juga di pasar secara umum, yaitu rasa takut tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, bagaimana agar tidak kehilangan segalanya, bagaimana tetap relevan ke depannya, bagaimana melakukan lompatan kuantum, menentukan jati diri, siapa saya di tengah semua ini, apa yang harus saya lakukan sekarang agar 1 atau 2 tahun ke depan bisa menjadi spesialis yang sukses. Padahal ini adalah bidang yang benar-benar baru. Inilah situasi luar biasa yang sedang kita hadapi saat ini. Saya suka memberikan contoh dalam pemikiran saya, seperti di akhir abad ke-19, awal abad ke-20, kira-kira 90% penduduk bumi bekerja di bidang pertanian hanya karena belum ada alat untuk mengolah lahan secara efisien. Begitu alat-alat itu mulai diterapkan, muncul mesin pembakaran dalam, lalu traktor dan peralatan pendukung lainnya, kemudian berkembang juga bidang kimia dan pupuk. Akhirnya, 90% orang yang bekerja di pertanian menghadapi masalah. Awalnya, ada ketakutan yang sama. Lalu, apa yang akan kita lakukan? Saya hanya bisa ini. Tapi Anda sendiri tahu kemana kemajuan teknologi membawa kita. Menuju pertumbuhan di segala aspek, ledakan jumlah penduduk, kemajuan di bidang kedokteran. Dan sekarang, secara umum, kita berada di tahap yang sama, di mana dalam beberapa tahun ke depan, jumlah robot akan lebih banyak daripada jumlah penduduk bumi. Ini bicara tentang semua jenis robot. Ditambah lagi, entitas AI jumlahnya akan kurang lebih sama. Pertanyaannya, apa yang ada di kepala mereka? Siapa yang akan mengendalikan mereka? Nilai-nilai apa yang akan mereka anut? Siapa yang akan memilikinya? Ini semua perlu dipikirkan secara terpisah. Dan, pada akhirnya, apa yang akan kita lakukan? Artinya, kita harus memahami keunggulan masing-masing dari Anda di dunia baru ini dan mulai mengembangkannya sekarang. Mungkin saya sedikit keluar dari topik webinar, tapi bagaimanapun juga, inilah yang sedang kami lakukan. Saya pikir, tahun ini kami akan memperkenalkan program pelatihan kami sendiri. Tentu saja, program ini akan tersedia untuk audiens kami, dan kami akan mempromosikannya semaksimal mungkin untuk menjalankan tanggung jawab sosial, memberikan makna sosial, membantu orang menentukan pilihan dan menemukan parameter kunci mereka. Siapapun Anda saat ini, Anda akan bisa menemukan peran dan penerapan yang tepat dalam berinteraksi dengan entitas-entitas ini yang sudah melakukan banyak hal, memungkinkan kita berbicara dalam satu bahasa, menciptakan konten, berita, bahkan menjadi pelaku kegiatan ekonomi. Semua ini hanya akan terus berkembang. Secara umum, menurut banyak ahli di bidang ini, dalam waktu dekat entitas-entitas ini akan mulai mendapatkan hak-hak tertentu yang mirip dengan hak asasi manusia. Ini benar-benar akan mengubah struktur sosial. Intinya, ini adalah topik yang panjang untuk didiskusikan, tapi mungkin bukan tema utama webinar hari ini.
Saya pikir kita akan membahasnya lagi dan melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang kita alami ini, termasuk agar masing-masing dari kita bisa lebih memahami apa yang dikerjakan perusahaan. Karena apa yang baru saja saya singgung adalah salah satu topik tetap dalam rapat kerja dan pertemuan rutin kami. Di sana, kami membahas bagaimana mengembangkan sesuatu, apa yang harus kami lakukan, dan bagaimana semua itu akan memengaruhi kehidupan setiap orang. Jadi, rapat-rapat kami sangat mendalam, diskusi yang sangat serius terjadi di perusahaan kami, baik di bagian teknis maupun di bagian Ventura. Jelas, setiap divisi memiliki fokus yang berbeda. Bagian teknis fokus pada riset dan penggalian pengetahuan di berbagai bidang. Saat ini, banyak sekali isu etika yang sedang dibahas di sana, karena banyak keputusan bergantung pada hal itu. Sementara bagian bisnis, tentu saja, fokus pada menghasilkan keuntungan dan membentuk perusahaan kami sesuai model Ventura yang tepat. Dari sinilah, sebenarnya, muncul bridge round tahap peralihan ini. Bridge round investasi adalah istilah klasik dalam dunia Ventura, yaitu tahap yang akan dimulai pada 15 Juli. Hari ini Anda menonton webinar ini, dan hari ini juga bridge round dimulai. Sekarang saya akan mencoba menjelaskannya secara singkat. Parameter utama yang saat ini penting dan dibutuhkan, khususnya dalam pertemuan ini. Apa itu bridge round? Ini adalah istilah investasi klasik yang berarti putaran pendanaan peralihan yang dilakukan perusahaan Ventura di antara tahap awal, misalnya seed round, dan sebelum A round, atau sebelum go public, tahap berikutnya dalam skala perusahaan. Bridge round dilakukan untuk menjaga laju perkembangan perusahaan ketika perusahaan menyadari bahwa dana yang didapat dari seed round tidak cukup untuk percepatan besar atau untuk mempertahankan laju pertumbuhan yang sudah dicapai. Ini juga berkaitan dengan berbagai teknologi infrastruktur. Jadi, ada banyak parameter yang digunakan untuk mengukur laju tersebut. Yang utama dan mudah dipahami adalah bahwa pasar telah sedikit berubah menjadi lebih cepat, sehingga kita harus mengejar atau bahkan bertindak lebih cepat lagi agar bisa unggul dari apa yang kini sudah bisa diakses semua orang. Kira-kira, dalam situasi seperti inilah kita berada sekarang. Maka, secara logis, kita meluncurkan bridge round ini, dan itulah yang sedang kami lakukan. Kami memasuki tahap ini dengan kecepatan yang tinggi, dan itu bukan rahasia lagi. Kami melangkah dengan struktur hukum yang sudah matang, lini produk yang jelas, konsep pengembangan, dan produk-produk yang sudah ada. Pada webinar sebelumnya, kami membahas formula kesuksesan ini. Semacam roda keseimbangan ekosistem, di mana produk menjadi bagian di dalamnya. Semua yang berkaitan dengan konsep identitas digital, keabadian digital, semua yang sekarang disatukan dalam entitas Alpha. Dalam roda keseimbangan ini juga termasuk infrastruktur, segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan yang sukses, keamanan data, dan banyak parameter lainnya. Roda keseimbangan ini juga mencakup keamanan finansial dan hukum serta strukturisasi yang tepat. Parameter berikutnya adalah tim spesialis kelas atas, bahkan yang lebih terspesialisasi lagi, dan seterusnya. Di sini juga ada formula tersendiri untuk memilih tim. Jelas, harus ada solusi untuk masalah implementasi, pemahaman pasar, dan kemampuan menghasilkan keuntungan dari situ. Inilah formula klasik perusahaan teknologi yang sukses yang sedang kami capai sekarang. Kami menyadari bahwa tim saat ini membutuhkan jauh lebih banyak sumber daya dan juga tambahan spesialis baru di berbagai bidang. Dan untuk itulah bridge round ini diluncurkan. Bagian Ventura, pada dasarnya, adalah semua hal yang memungkinkan kami melengkapi portofolio dengan teknologi yang dibutuhkan, koneksi, interaksi dengan perusahaan lain. Semua itu adalah tugas dari Dana Ventura. Inilah roda keseimbangan, roda kesuksesan, yang perlu kita perkuat dan perluas selama periode bridge round. Karena itu,
Diputuskan setelah reorganisasi selesai untuk mempercepat pengembangan perusahaan. Ini bisa disebut sebagai transisi ke tahap pengembangan berikutnya, tahap interaksi berikutnya, yang dimulai setelah semua urusan dengan investor awal selesai dan buyback telah dilakukan. Dalam waktu dekat pembayaran buyback akan dimulai, dan kami telah meningkatkan porsi komunitas serta memberikan hak-hak khusus. Dengan perasaan tuntas seperti itu, kami memasuki tahap baru pengembangan perusahaan yang dalam banyak hal berbeda, yang akan berlangsung maksimal 24 bulan, yang, untuk pasar Ventura, sebenarnya adalah periode waktu yang sangat singkat dan cepat. Dan selama periode inilah, tujuan utama kami dalam bridge round adalah mempersiapkan perusahaan untuk putaran pendanaan Series A atau untuk melantai di pasar publik. Istilah pasar publik di sini mencakup penawaran umum efek atau tokenisasi. Jadi, bisa dengan metode klasik atau bisa juga dengan metode tokenisasi. Dan, tentu saja, persiapan untuk putaran Series A. Secara umum, bagi investor tahap awal, ini adalah parameter yang sama, yang memungkinkan mereka berharap untuk exit dengan valuasi yang jauh lebih tinggi. Jadi, tugas kami dalam maksimal 24 bulan ke depan adalah mempersiapkan perusahaan untuk parameter-parameter ini, baik ke Series A maupun ke penawaran publik. Jelas, ada banyak poin yang akan menjadi fokus pengembangan perusahaan. Penting untuk dipahami bahwa bridge round akan dibagi menjadi beberapa tahap yang akan diukur berdasarkan hasil yang dicapai perusahaan pada beberapa parameter yang tadi saya sebutkan. Efektivitas dalam membentuk tim yang tepat, efektivitas model keamanan hukum dan keuangan, efektivitas dana Ventura, pertumbuhan portofolio, pertumbuhan jaringan, pengambilan keuntungan dari investasi yang sudah dilakukan, pertumbuhan infrastruktur, dan penciptaan infrastruktur yang tepat untuk operasional perusahaan dan produk-produknya. Dan, tentu saja, salah satu parameter kunci, mungkin yang paling utama, adalah produk. Artinya, kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari produk dan melakukan skalasi di berbagai pasar, menarik audiens yang membayar, audiens yang menggunakan, dan audiens yang hidupnya berubah berkat produk tersebut. Inilah parameter kunci yang menentukan kesiapan ekosistem, dan secara umum, kesiapan perusahaan manapun untuk putaran pendanaan berikutnya. Untuk Series A, di mana investor strategis bisa masuk, misalnya, membeli saham investor awal atau sebagian dari mereka dengan valuasi yang lebih tinggi, bisa sampai 10 kali lipat. Saya rasa itu target yang realistis di tahap ini. Pada putaran ini, dana yang terkumpul akan digunakan untuk memperbesar skala model bisnis yang sudah ada. Karena itu, penting untuk membangun dan membuktikan model bisnis ini. Inilah yang akan kami lakukan dalam beberapa bulan ke depan. Pengembangan produk, tim, dan semua hal yang sudah saya sebutkan. Dari sisi perusahaan, berapa besar dana dan porsi perusahaan yang dimaksud? Sebelumnya kami sudah membahas tentang dana cadangan yang besarnya 20%. Dalam hal ini, itu setara dengan 20 miliar saham perusahaan. Untuk bridge round, kami mengalokasikan 5 hingga 10%. Dan untuk porsi perusahaan ini, kami menargetkan dana antara 25 hingga 50 juta dolar AS. Jadi, jumlahnya sudah diperkirakan. 25 juta dolar adalah target minimum kami, dan 50 juta dolar adalah target maksimum. Di sini juga penting untuk bersikap realistis dan, mungkin, menargetkan hasil maksimal. Karena kami melihat bahwa di pasar ini, kecepatan dan tim yang tepat sangat menentukan. Selain itu, di pasar ini juga muncul fenomena-fenomena yang bisa sangat meningkatkan gaji. Dan kita melihat bahwa nilainya sudah mencapai ratusan juta dolar, layanan dan infrastruktur pun terus berkembang, dan sebagainya.
Dan ketika kami melakukan riset awal, misalnya tentang infrastruktur, kami melihat adanya kartografi khusus yang memungkinkan berbagai proses berjalan secara paralel. Harganya puluhan ribu dolar, mulai dari 30 ribu dolar ke atas. Dan mungkin saja dibutuhkan beberapa unit. Data center, biayanya juga ratusan ribu dolar. Karena itu, perusahaan di sini menargetkan dana antara 25 hingga 50 juta dolar. Dan semuanya akan tergantung pada parameter-parameter yang nanti juga akan kita bahas lebih detail. Ini berkaitan dengan kemana laba perusahaan akan diarahkan. Misalnya, bisa saja laba itu dibagikan sebagai dividen, yang akan menjadi simbol dan memperkuat arus masuk pemilik saham baru. Atau laba bisa digunakan untuk percepatan pengembangan. Jadi di sini kami akan menyeimbangkan. Sepertinya sekarang kami sudah cukup yakin untuk mengatakan bahwa kami akan melakukan segala upaya agar dividen berikutnya, dalam format yang serius dan baik, bisa dibagikan di awal tahun depan berdasarkan hasil tahun 2025. Tahun ini bagi kami adalah tahun transformasi. Dan jelas, transformasi ini juga harus diperkuat di tingkat pemilik saham. Kami telah meningkatkan kepemilikan. Sekarang mari kita lihat seperti apa dividen yang mungkin didapat. Tapi untuk itu, tahun ini harus ditutup dengan baik, karena saat ini kami sedang mempersiapkan peluncuran versi paling dasar dari produk di ekosistem yang mulai mewujudkan konsep salinan digital kepribadian. Produk ini adalah DGO Alpha. Nanti akan kami bahas lebih detail. Dan mungkin bahkan dalam pertemuan ini, kami akan memperkenalkannya dalam bentuk yang saat ini sudah berjalan. Jadi, berikut adalah bridge round dan parameter utamanya. Saya sudah menyebutkan tujuannya. Jumlah dana yang kami kumpulkan adalah antara 25 hingga 50 juta dolar. Sebagai imbalannya, perusahaan mengalokasikan 5 hingga 10% kepemilikan dari dana cadangan. Durasi putaran ini adalah antara 12 hingga 24 bulan, namun bisa saja selesai lebih cepat jika target tercapai. Target-target ini diukur dari beberapa parameter: tim, produk, jumlah pengguna dalam produk, infrastruktur, kesiapan hukum, pengembangan dana, berbagai koneksi yang kami dapatkan, semua hal yang mendukung kedaulatan teknologi, produk, dan ekonomi perusahaan kami. Semuanya memengaruhi durasi bridge round. Pada setiap tahap perkembangan yang dicapai, kami akan memutuskan apakah akan melanjutkan dan dengan syarat apa. Artinya, jelas bahwa dari tahap ke tahap, daya tarik investasi akan perlahan menurun. Jadi, semakin awal Anda bergabung dengan perusahaan, semakin menguntungkan posisi Anda. Di sini saya ingin memberikan tepuk tangan kepada semua investor awal kami yang telah melihat peluang luar biasa ini. Maka, bagi siapapun yang akan bergabung dengan kami, ini adalah momen ideal untuk berinvestasi. Risikonya minimal. Pasar sedang berada di fase pertumbuhan yang eksplosif. Selain itu, waktu yang Anda butuhkan untuk menantikan keuntungan atau pengembalian investasi Anda juga dipersingkat. Maksimal 24 bulan hingga putaran berikutnya, di mana Anda sudah bisa keluar jika memang ingin. Jadi, dari tahap ke tahap, syarat-syarat yang menguntungkan akan semakin berkurang. Perhatikan hal ini, terutama bagi Anda yang menganggap ini penting. Tentu saja, risikonya juga akan semakin berkurang. Ini juga sudah jelas. Semakin dekat kita ke putaran Series A, semakin kecil risikonya, yang sebenarnya sudah minimal, tapi akan semakin kecil lagi. Dan seperti yang saya katakan, putaran ini dimulai hari ini, dan dimulai dengan syarat yang paling menguntungkan. Apalagi yang penting untuk dicatat, di awal, kami menetapkan sekitar 10 tahap antara dalam bridge round, dan semuanya akan dikaitkan dengan pencapaian perusahaan yang sudah saya sebutkan. Misalnya, 100.000 pengguna pertama di DGO Alpha, infrastruktur yang sudah dibuat, perjanjian yang sudah ditandatangani, perolehan lisensi kripto tertentu, atau pendaftaran merek dan yang tambahan. Intinya, ada banyak parameter.
Semuanya akan dikaitkan dengan jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dan penerapan dana tersebut. Di sini, tujuan penggunaan dana juga sangat relevan, dan hasilnya bisa dilacak. Tentu saja, kami akan terus membagikan semua perkembangan ini, menceritakan, dan sebagainya. Saat ini, apa yang kami lihat? Kami melihat bahwa pembuatan roadmap ini adalah proses yang sangat serius. Di sini penting untuk merinci tonggak-tonggak ini dengan benar, setidaknya untuk tahun ini. Dan sekarang kami akan membagikannya. Untuk tahun ini, untuk tahun depan, untuk 12 bulan ke depan, kami akan merincinya. Karena ini adalah cakrawala waktu di mana kami sudah bisa memprediksi dengan kemungkinan besar bahwa peristiwa itu akan terjadi. Jadi, roadmap sekarang sedang disusun, lebih tepatnya sedang dihitung. Karena blok infrastruktur sangat besar, parameternya banyak, dari mana harus mulai sudah cukup jelas, tapi ketika menambahkan aspek hukum, semuanya jadi kurang jelas. Di mana membangun data center ini, berbasis apa, di yurisdiksi mana, di mana semua ini akan disimpan, bagaimana mematuhi regulasi di setiap negara, dan dari mana harus mulai. Jadi, kami sedang meneliti parameter-parameter ini. Tapi sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah tahap akhir dari pengembangan roadmap ini. Maka, pada bulan September kami akan memperkenalkan rencana pengembangan yang jelas yang akan menjadi panduan kami ke depan. Sampai saat itu, tugas kami adalah menjaga kecepatan dan bahkan meningkatkannya. Jadi sekarang bridge round dimulai dengan apa yang bisa disebut tahap awal. Atau bahkan bisa disebut tahap pra-awal. Apapun sebutannya, intinya tetap sama. Dari 15 Juli hingga 1 September, tahap ini akan berlangsung, di mana syarat-syarat paling menguntungkan akan diberikan untuk audiens yang memikirkan masa depannya, yang sedang membangun portofolio investasinya, dan mungkin sudah lama mengamati perusahaan kami. Jadi, sekarang adalah saat paling menguntungkan, bonus terbesar, hingga 30% bonus untuk paket saham, dan harga terendah yang mungkin ada saat ini. Ini adalah satu-satunya tahap yang dibatasi hanya oleh waktu. Tugas utamanya adalah memperjelas roadmap dan menyelesaikan pekerjaan yang sudah kami rencanakan, seperti mendaftarkan perusahaan, mendapatkan izin dan dokumen pertama, serta menyusun roadmap untuk semua parameter, dan meluncurkan DJO Alpha. Dan hari ini, kita akan berkenalan dengannya dalam beberapa menit ke depan. Kami akan membahas topik ini. Selain itu, kami juga akan memastikan DJO Alpha bisa digunakan di berbagai platform, menyediakan kapasitas uji coba pertama untuk pengembangannya, dan masih banyak parameter lainnya, seperti menghadiri berbagai acara, serta pada akhirnya menguji model monetisasi untuk berbagai produk. Maka, seperti yang saya katakan, tugas kami adalah memulai putaran ini tanpa mengurangi kecepatan. Oleh karena itu, mulai 15 Juli, putaran ini dimulai, dan syarat paling menguntungkan akan berlangsung selama 2 minggu pertama di bulan Juli, dengan bonus maksimal 30%. Kami juga menambahkan opsi pembelian paket minimal. Apa artinya ini? Akan ada 100 paket senilai $100 dengan bonus ini. Siapa cepat dia dapat, maka dia akan mendapatkan paket saham ekosistem DJU yang paling sederhana dengan bonus maksimal. Begitu paket ini habis, akan berlaku matriks produk standar, dengan minimal pembelian mulai dari $250. Tentu saja, kami tetap memberikan opsi pembelian paket secara cicilan. Mulai 1 Agustus, bonus akan berkurang. Artinya, kami memperkirakan bonus tidak akan sebesar sebelumnya, karena bonus 30% hanya berlaku 2 minggu di bulan Juli. Perubahan syarat berikutnya, seperti yang saya katakan, hanya akan terkait dengan waktu, yaitu di akhir Agustus. Lalu, kami akan meluncurkan musim gugur secara penuh dengan roadmap yang sudah diperbarui dan produk-produk minimal yang sudah berjalan. Saya bicara tentang DJO Alpha dan juga kabar baik dari produk-produk lain yang sudah ada. Jelas, ada banyak hal yang bisa dibahas tentang validator. Kami melihat jumlah validator tumbuh sangat pesat, produknya mulai dipahami oleh banyak orang. Semua orang mengikuti perkembangan Solana,
dan validator kami juga bergerak sesuai urutan. Kami menjalankan semuanya, tim bekerja dengan efektif, dan klien melihat hasilnya. Ada yang mengajak kenalannya, ada juga yang membeli untuk dirinya sendiri. Intinya, kita akan bahas validator secara terpisah. Jadi, pada akhirnya semuanya bermuara di satu titik. Semua pekerjaan yang dilakukan secara efektif ini bertemu di satu titik. Kita sudah melakukan banyak hal bersama, mulai dari investasi, infrastruktur, EIFA, dana ventura lainnya, hingga portofolio dana. Jelas, dalam dunia ventura, cukup 10% dari portofolio agar salah satu produk menjadi unicorn dan menutupi seluruh investasi yang ada. Dan kita sudah membuat banyak sekali produk. Sekarang, kita memasuki masa di mana produk-produk ini mulai menghasilkan uang. Inilah keindahan dari perjalanan yang sudah kita jalani. Kita sudah melakukan begitu banyak hal, dan sekarang tinggal sedikit lagi sebelum kita mulai memetik hasil dari semua kerja keras kita, lalu menambahkan konsep identitas digital yang kini sudah siap, dan dunia pun siap untuk mengadopsinya. Kita masuk ke sana dengan keahlian, koneksi, dan sistem distribusi produk. Seperti yang sering dikatakan, ada 3 komponen kunci dari tim dan produk yang efektif. Komponen pertama adalah mengetahui masalah pasar. Kedua, mampu memecahkan atau mengurangi masalah itu. Dan ketiga, mampu menyampaikan solusi tersebut ke konsumen. Semua ini adalah kunci sukses sebuah startup atau proyek dengan risiko minimal. Dalam kasus kita, semua parameter ini bertemu di satu titik. Seperti yang saya katakan di awal, salah satu parameter terpenting adalah 999 jawaban benar dari 1000. Itulah yang sedang kita kejar sekarang, dan itulah alasan utama diluncurkannya Bridge Round. Mari kita bicara tentang Alpha. Sekarang, di layar Anda bisa melihat kode QR yang bisa Anda scan untuk bergabung dengan produk ini. Penting untuk saya sampaikan, ini adalah versi paling dasar, versi pertama yang siap kami luncurkan untuk digunakan. Ini bukan produk jadi, ini versi beta, masih dalam tahap pengujian dan pengembangan. Tugas kami adalah dalam beberapa minggu ke depan di bulan Juli dan Agustus, kami akan menyempurnakannya dan mengujinya di bawah beban pengguna. Jadi, Anda perlu bersikap maklum terhadap produk ini dan menganggapnya akan terus berkembang. Kami akan mengemasnya dalam berbagai versi. Tapi intinya bukan di situ. Sekarang, di depan Anda adalah versi yang tersedia di Telegram. Anda bisa berinteraksi dengannya, mengajukan pertanyaan, menulis prompt. Saya rasa, bagi banyak orang, kata ini sudah tidak asing atau menakutkan lagi. Anda bisa mengobrol, bertanya tentang diri Anda, tentang tugas-tugas Anda. Anda juga bisa melakukan sesi foto eye, mengunggah beberapa foto Anda, membuat foto sesuai permintaan Anda, artinya Anda bisa menulis seperti apa Anda ingin terlihat dan melihat bagaimana hasilnya. Anda juga bisa bertanya tentang berbagai prediksi. Kami menambahkan berbagai sistem prediksi, seperti horoskop, kalender lunar, horoskop harian. Anda bisa bertanya tentang kurs kripto, mungkin sudah bisa mendapatkan beberapa saran terkait hal itu. Kenapa fitur-fitur ini ditambahkan? Di awal, ini adalah fitur yang sangat sederhana, dasar, tapi menarik, yang bisa memunculkan emosi ketika Anda melihat gambar dibuat, bisa menulis, berinteraksi, atau meminta solusi untuk masalah Anda. Kami akan melihat bagaimana performanya di bawah beban pengguna. Karena agen-agen yang kami tambahkan ke chat sangat efektif bekerja. Ya, kadang-kadang mereka memberikan informasi yang tidak selalu akurat, tapi kami sudah memperingatkan soal itu. Namun, mereka sangat membantu kami dalam hal interaksi dengan audiens. Dalam beberapa waktu ke depan, semua ini akan diintegrasikan ke layanan dukungan pelanggan. Selanjutnya, akan muncul di dashboard pribadi yang akan diperbarui dengan parameter terbaru untuk pasar dan kemampuan berinteraksi dengan produk. Jadi, sekarang kami tampilkan lagi kode QR di layar beserta gambaran awal produk ini. Dan memang, sebaiknya Anda memperlakukannya seperti itu. Bantu dia untuk belajar. Selanjutnya,
kami akan terus memperbaruinya. Jelas, nantinya ini akan menjadi multi-platform, karena tidak boleh terikat pada satu platform saja. Secara umum, kita semua berinteraksi dengan berbagai platform, dan kita butuh sekutu, asisten, seseorang yang bisa menyelesaikan masalah kita dimanapun. Itulah tugas Alpha menjadi kecerdasan buatan yang manusiawi, yang berfokus pada kebutuhan spesifik Anda di wilayah Anda. Saat ini saja, kami sudah melihat beberapa peran dari produk ini. Ada Alpha personal, yang paling dasar, yang belum memiliki peran atau spesialisasi khusus, itu cerita tersendiri. Jadi, model LLM yang sangat spesifik atau produk yang sangat khusus itu cerita lain. Nanti akan kita bahas, tapi saya rasa yang sudah paham pasti mengerti. Ada 4 peran di awal. Alpha personal, lalu Alpha untuk investor. Dan di sini, bukan hanya untuk investor DJU, tapi juga untuk siapa saja yang ingin berperan sebagai konsultan investasi super keren yang bisa membantu membentuk portofolio, menempatkan atau mulai membangun portofolio dengan aset yang ada, jadi memberikan saran investasi yang jelas. Kedepannya, jika bicara soal lokalisasi, Alpha juga akan membantu menyiapkan laporan keuangan dan laporan pajak. Semua itu masuk dalam cerita ini, profil keuangan. Selanjutnya, Alpha untuk pemimpin, untuk orang yang aktif, yang punya tujuan bisnis atau ingin memajukan produk. Ini bisa dibilang akan jadi bagian paling eksperimental, tempat kami menambahkan ide-ide paling berani. Karena pengusaha, pemimpin sejati, mereka adalah orang-orang yang berada di garis depan. Dan di situ jelas dibutuhkan layanan-layanan yang saya sendiri atau anggota tim kami gunakan. Misalnya, bagaimana caranya agar ide yang baru saja Anda pikirkan bisa langsung berubah menjadi tugas teknis, diketahui seluruh tim Anda, para spesialis yang dibutuhkan, dan Anda bisa menerima laporan tentang apakah tugas itu bisa dijalankan atau tidak, lalu langsung mengambil keputusan manajerial berikutnya. Di sini, kata pemimpin bukan hanya untuk orang yang memimpin perusahaan, tapi juga untuk siapa saja yang punya jiwa kepemimpinan, pelopor, orang yang berorientasi pada hasil bisnis. Jadi, layanan-layanan paling kuat dan eksperimental akan ada di versi ini. Banyak ide di sana. Apa yang kami gunakan, akan kami masukkan ke situ. Dan tentu saja, kami juga akan mengambil praktik terbaik dari pasar. Dan peran keempat yang kami lihat adalah Alpha sebagai guru. Alpha sebagai coach, bisa dibilang. Di sini fokusnya pada pendidikan. Di awal, tadi saya sempat menyinggung soal pendidikan tentang beban sosial. Jelas, itu juga akan diwujudkan di sini. Karena Alpha harus bisa memberikan Anda profesi masa depan, atau setidaknya mencoba memberikan kepastian dan pertumbuhan pesat di negara-negara yang sangat membutuhkannya, serta memberikan ketenangan di negara-negara yang juga sangat membutuhkannya. Negara seperti itu banyak. Dan akses pendidikan seperti yang kita miliki di Rusia, tidak semua negara memilikinya. Kami paham bagaimana memenuhi kebutuhan itu, dan melakukannya bukan hanya sebagai produk komersial, tapi sebagai sistem dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem pendidikan, misalnya di Afrika atau di tempat lain. Karena itu, negosiasi seperti ini sudah berjalan, dan kami punya sesuatu yang bisa ditunjukkan di sana. Jelas, Alpha akan memiliki model monetisasi. Ini bisa berupa langganan atau parameter lainnya. Semua itu akan diuji coba. Saat ini memang belum ada, tapi mulai September Anda akan mulai melihat penerapannya, dan peran-peran yang tadi saya sebutkan akan mulai muncul. Sekarang ini masih sebatas cerita personal yang perlu kami uji di bawah beban. Jadi, silakan bagikan, coba-coba, ini penting bagi kami. Semua yang Anda tulis di sana bersifat rahasia. Tapi kami melihat kontribusi yang Anda berikan, dengan terlibat sejak awal dalam ide-ide ini, menjadi pemilik bersama perusahaan, ikut serta dalam snapshot, menguji produk, menggunakan validator, deposit, dan produk-produk lain dari perusahaan. Dan semua itu tentu saja akan diberi imbalan. Jelas, ini akan menjadi model multiplatform. Itu juga sudah saya sebutkan. Kami mulai dari Telegram, sebagai jejaring sosial yang paling sederhana dan mudah diadaptasi. Selanjutnya adalah akun pribadi,
versi web plus versi terpisah di akun pribadi. Lalu ada juga messenger regional seperti Zalo dan Lime, serta aplikasi mobile. Artinya, kami ingin tahun ini juga meluncurkan aplikasi mobile yang terhubung dengan Alpha yang akan tersedia di marketplace aplikasi utama. Ada banyak sekali parameter seperti itu. Jadi, ini soal kecepatan. Kecepatan harus dijaga. Kami sudah mendapatkan momentum yang sangat bagus, dan kami benar-benar memanfaatkan jendela peluang ini. Karena itu, Bridge Round adalah alat yang memungkinkan kami masuk ke sana, mengambil posisi kami. Dan, tentu saja, bagi semua yang datang ke sini untuk misi kami, Bridge Round akan memungkinkan Anda menjalankan misi ini bersama kami. Bagi yang datang untuk keuntungan dan profit investasi, Anda juga akan mendapatkannya, setidaknya di tahap-tahap berikutnya. Ngomong-ngomong, saya belum sempat membahas ini. Di mana Anda bisa mendapatkan keuntungan? Itu di putaran pendanaan berikutnya. Putaran Series A atau putaran publik. Selanjutnya, ada juga sistem buyback. Putaran buyback adalah sesuatu yang sudah kami lakukan di perusahaan dengan tingkat pengembalian hingga 30%. Dividen yang kami targetkan tahun ini, setelah tahun ini akan dibayarkan, lalu berbagai bonus lainnya. Sebenarnya, kalau bicara soal dividen dan bonus, selama hampir 6 tahun, kami sudah 6 kali membagikan dividen, yang sebenarnya cukup langka di pasar. Kedua, buyback dengan pengembalian 30%. Itu juga luar biasa, sebuah peristiwa di pasar. Dan soal bonus, token, saham proyek yang berkembang di dalam ekosistem, nilainya sudah dibagikan lebih dari 2 juta dolar. Ditambah dividen, jadi total hampir 2,3 juta dolar sudah kami bayarkan. Itu adalah indikator yang sangat solid bagi kami sebagai model bisnis, dan tentu saja bagi Anda, sebagai orang-orang yang datang ke sini untuk daya tarik investasi dan peningkatan portofolio Anda. Selain misi, selain kontribusi yang Anda berikan untuk perkembangan perusahaan dan dunia secara keseluruhan. Secara umum, mungkin sebaiknya saya ulangi lagi parameter dari jendela awal Bridge Round ini. Dalam 2 minggu, dari 15 hingga 31 Juli, akan ada syarat-syarat super, yaitu harga minimal plus bonus maksimal. Anda bisa melihatnya sekarang di layar. Mulai 1 Agustus, syarat-syaratnya akan berubah dan akan berlangsung hingga akhir Agustus. Setelah itu, kita akan masuk ke tahap awal Bridge Round yang sebenarnya. Seperti yang sudah saya bilang, akan ada beberapa tahap hingga 10 tahap. Intinya, semuanya sudah saya jelaskan. Kalau ada yang kurang jelas, silakan tonton ulang. Saya sangat menikmati pertemuan kita kali ini. Semoga Anda juga. Silakan masuk ke Alpha, gunakan, tulis, ajak bicara, latih dia, bantu dia. Mari kita lihat lagi seperti apa dia, subjek kecil dari kepribadian kecerdasan buatan. Dia senang, tapi memang harus diperlakukan seperti itu sekarang. Dia akan tumbuh sangat cepat dan akan mengejutkan Anda. Jadi, mari bantu dia berkembang, juga ekosistemnya. Saya benar-benar senang bisa memperkenalkan Anda dengannya dan membuka babak baru dalam perkembangan perusahaan kita. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Sampai jumpa.